Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Miss Vision sehat? Sehat, Miss Dwi. Miss Dwi sehat dan juga Miss Lara, kalian semua di rumah juga sehat dan baik-baik saja. Puji Tuhan, hari ini kayaknya udah pada wajah-wajah ceria ya, karena kita telah memasuki di akhir tahun pembelajaran gitu ya. Puji Tuhan, baik suka maupun duka kita telah melewatinya dengan baik. Dan tentunya semua bukan karena kuat dan juga hebat kita, tapi karena belas kasihan daripada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Hari ini kita akan bersama-sama untuk masuk dalam kebaktian tutup tahun ajaran dengan tema Through It All. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikannya dalam setiap musim kehidupan kita dan secara khusus penyertaannya dalam satu tahun ajaran yang sudah kita lewati bersama. Oleh sebab itu, sebelum kita masuk ibadah, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita mengambil sikap saat teduh. Kasih setia
ajaran ini. Hari ini kami mau bersuka, kami mau bersyukur, kami mau meninggikan Engkau karena apa yang sudah Kau perbuat di dalam hidup masing-masing dari setiap kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kini tiba saatnya kita akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita angkat pujian bagi Tuhan, kita meninggikan namanya. Biarlah setiap kita mengatakan dengan iman bahwa semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku, kasih dan setiamu Tuhan tak pernah layu di hidupku. Mari kita bersama-sama angkat pujian semusim berlalu. Halo guys, teman-teman semua, para siswa-siswi SMP Bintang Mulia, Trimulia. Kita boleh sama-sama bersyukur kalau Tuhan boleh menolong kita sampai hari ini ya. Kita sampai di kebaktian tutup tahun ajaran. Ini boleh menjadi satu semester yang juga mungkin satu semester yang gak gampang buat kita. Ada yang sangat baik tahun ini ya, semester ini. Ada yang merasa sangat berhasil. Tapi sebagian dari kita kokoh percaya mungkin merasa sangat tertekan, bergumul. Tapi let it flow. Tema kita hari ini Through It All ya. Lalu itu semua dan sudah berlalu di semester ini. Kita lihat flashback lagi dari Januari kemarin. Apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Sampai hari ini kita bersyukur kalau Tuhan menolong kita. Memimpin setiap kita. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan penuh dengan ucapan syukur. Kalau sepanjang semester ini Tuhan boleh menolong setiap kami melewati tantangan demi tantangan, melewati proses studi. Untuk para guru kami bersyukur untuk kehadiran mereka Tuhan.
boleh menolong setiap kami dalam pembelajaran demi pembelajaran yang ada. Biarlah setiap mereka juga boleh merasakan cinta kasih Tuhan, berkat Tuhan, boleh closing dengan baik di semester ini. Boleh mengakhiri semua rangkaian dengan setia, dengan satu anugerah daripada Tuhan. Dan kami sebagai siswa-siswi bersyukur Tuhan, di akhir dari semester ini Tuhan, di bulan Juni ini, kami boleh sama-sama merasakan pemeliharaan Tuhan dari awal semester sampai akhir semester. Kami, para siswa-siswi, orang tua dan wali dan semuanya Tuhan, kami bersyukur kami boleh sampai di kebaktian tutup tahun ajaran ini. Itu artinya bukan cuma menutup semua rangkaian, pergumulan, naik turunnya perjalanan iman kami, tetapi juga menutup semua hal yang terjadi di semester ini. Baik dalam hal studi kami, dalam hal kesehatan, dalam hal relasi, dan teruntuk untuk pembelajaran yang boleh terjadi sepanjang semester ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi satu refleksi kami sebelum kami betul-betul mengakhiri semester ini. Untuk rehat, untuk istirahat sebelum kami mengakhiri satu rangkaian semester ini. Biar ini boleh menjadi satu refleksi kekuatan, ingat-ingatan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Teman-teman yang kasih Tuhan, kita hari ini belajar satu bagian firman Tuhan. Kok dikasih tema sama guru-guru ya, through it all. Lalu ini semua yang kita akan sama-sama lihat dari Mazmur pasalnya yang ke-55 ayatnya yang ke-23. Yuk kita sama-sama baca dari tempat kita. Mazmur pasal yang ke-55 ayatnya yang ke-23. Koko juga akan bacakan bagi setiap kita hanya satu ayat saja sebagai landasan renungan kita dalam ibadah tutup tahun ajaran ini. Mazmur pasal yang ke-55 ayat yang ke-23. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Sama-sama kita baca lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, dan tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Satu klip video mungkin kita bisa baca dari tempat, bisa kita saksikan sama-sama, dari tempat kita masing-masing ya. Satu klip singkat tentang bagaimana perkembangan dunia kita hari ini, khususnya mungkin itu terjadi di rumah kita, dengan papa mama kita, atau dengan diri kita sendiri. Boleh sama-sama kita lihat sebentar video ini. Ya, jadi kok ketahuan ya kalau ini adalah satu iklan atau satu bagian dari produksi demi produksi yang ada. Iklan tisu yang akhirnya hanya gambaran sederhana tentang bagaimana kehidupan kita. Yang beralih, lebih enak online atau onsite sih? Lebih enak di zaman jadul yang semuanya konvensional, atau maju ke area kebebasan demi kebebasan? Dua kata kunci, freedom and distraction. Lebih mana sih yang kita pilih? Di tengah-tengah dunia yang lambat, yang biasa-biasa aja harus pakai kertas konvensional, atau dunia yang serba modern, serba canggih. Kadang titik temunya nggak bagus. Kadang titik temunya itu bentrokan yang terjadi, bukan? Antara mungkin kita dengan papa mama kita, dengan orang tua kita, dengan situasi yang kita hadapi hari ini teman-teman. Begitu maraknya teknologi yang kita masuk hari ini, bukan? Siapa di antara kita hari ini punya akun TikTok? Para SMP hari ini. TikTok yang dulunya juga biasa-biasa, hari ini kita sama-sama punya akunnya. Valuasinya meningkat dalam 2 tahun terakhir guys. Kita mungkin baru masuk SMP, TikTok juga awal baru berkembang. Sempat diejek oleh karena apaan ini, sosial media apaan kayak gini, entertainment apaan kayak gini. Tapi akhirnya masuk 3 besar dalam dunia entertainment, dalam sosial media, dalam hal diskusi, banyak hal, komen dan semuanya. Perkembangan yang luar biasa muncul juga di YouTube dalam 2 tahun ini. Siapa di antara kita yang nonton YouTube? Koko juga nonton, ngikutin semua bukan? Kita sering share beberapa konten-konten yang ada, bahkan dalam urusan entertainment. YouTuber yang sifatnya gamers. Kita sama-sama ngikutin PUBG, Free Fire, Mobile Legend, dan yang lain-lainnya. Yang sama-sama kita ikutin sampai hari ini. Distraction demi distraction muncul di area sekitar kita. Online situation kita hadapi, bukan? Pergerakan demi pergerakan kita hadapi juga hari ini. Lebih enak online atau onsite sih? Balik lagi ke diri kita masing-masing.
Diskusi kita hari ini berawal dari situasi yang kita hadapi hari ini. Begitu banyaknya distraksi. Begitu banyaknya kebebasan untuk kita dalam belajar. Kebebasan dalam kita untuk mengeksplor sesuatu hal yang enggak lagi hanya di dalam satu kelas. Kalau zaman dulu Koko SD, SMP, SMA, guru satu di depan, siswa di sini 20, 30 atau kelasnya banyak mungkin 40 orang. Hanya satu arah saja kita kasih feedback. Belum kalau gurunya adalah guru killer gitu ya, yang ngasih soal, kalau nggak bener dihukum dan semuanya kan. Hari ini dunia mulai berubah dengan sangat drastis, dimana nggak cuma satu arah tetapi ada feedback yang menarik di situ, ada kebebasan di situ yang digambarkan dan banyak hal. Tapi banyak fakta yang menarik di dalam dunia kita hari ini, di tengah kemajuan yang ada, di tengah situasi yang kita hadapi hari ini. Banyak riset membuktikan, memperlihatkan kepada setiap kita. Banyak yang depresi, banyak yang stres. Tingkat perceraian buat orang tua yang tinggi. Tingkat hopeless, bahkan angka bunuh diri yang meningkat cukup drastis dalam beberapa waktu terakhir, khususnya di tengah pandemik, di tengah pergumulan yang luar biasa. Di tengah Instagram yang hebat dengan reelsnya, dengan idenya, dengan feeds-nya yang luar biasa. TikTok yang muncul dengan konten-konten yang luar biasa. Area-area gaming, culinary, sosial, semua yang luar biasa bukan? Semua yang dihadapi dalam dunia kita hari ini nampaknya begitu maju, bukan luar biasa. YouTube yang akhirnya keluarin divisi baru yaitu YouTube Short. Buat apa? YouTube yang valuasinya 4-5 kali meningkat di tengah pandemik ini. Tontonannya luar biasa. Sampai harus melahirkan satu divisi baru namanya YouTube Shorts. Karena intensi kita untuk melihat, berpikir, fokus dari yang tadinya di kelas 40 menit, 1 jam pelajaran, 30, 40, 50 menit. Berkurang hanya sekitar 10-15 menit atau bahkan berkurang under 10 minutes. Dimana daya fokus ketika mendengarkan firman Tuhan, ketika dengerin guru ngomong, ketika kita bisa share, ketika kita bisa dengerin seminar dan yang lainnya, webinar dan semuanya. Orang hari ini mulai depresi, stres, dan ini juga ngefek ke daya tangkap seseorang. Yang akhirnya juga mengekspresikan diri dalam cara yang berbeda di sosial media. Siapa di antara kita hari ini yang gak punya akun Instagram, TikTok ataupun juga apapun itu dalam gadget kita? Sosial media membawa setiap kita hari ini, salah satunya membawa kita juga depresi, stres, dan hopeless. Lihat orang kok sukses ya, lihat orang main Mobile Legend, kayaknya gampang nih pakai marksman ya, ngulik ini pakai retail begini, begitu ya, pakai fighters begini, harusnya tuh begini, pakai tamus kayaknya gampang. Begitu kok nyobain kayaknya nggak kayak gitu ya, matinya 17 kali, asisnya cuma 1. Kok sih itu bisa cantik, ganteng kayak begitu ya? Padahal nggak gimana-gimana, cuman gitu-gitu doang. Keluarganya juga biasa-biasa aja, tapi kok followersnya begitu banyak, temannya bisa begitu banyak. Membuat setiap kita rasanya di-lock oleh apa yang ada di frame, oleh apa yang ada di sosial media. Kok dia bisa ya keluar negeri begitu aja gampang, sedangkan papa mamaku justru dipecat di tengah pandemik, bukan? Justru bergumul, berjuang di tengah-tengah kehidupan kita yang ada hari ini. Enak ya bisa olahraga bareng keluarga. Aku gak ada papa mama. Ketika teman-teman kita lihat banyak posting ini, posting itu, bisa liburan, bisa makan ini, itu dan semuanya. Justru kita sedang terengah-engah dan ngelihat, kok bisa ya mereka, kok aku gak bisa. Seringkali sosial media yang dengan kebohongan dan semua setupnya, kita gak tahu apa yang terjadi di dalam hati. Kekhawatiran demi kekhawatiran. Ini yang diangkat dalam Mazmur pasal ke-5. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Dan tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Aku mau mengangkat setiap kita dalam satu topik yang menarik ini. Through it all. Bagaimana setiap kita boleh jadi diri kita apa adanya hari ini. Setiap kita boleh merefleksikan Mazmur ini dengan satu kekuatan bahwa Tuhan menyertai setiap kita. Bahwa apa yang sedang kita kerjakan hari ini, let it flow. Apa yang sudah terjadi dari bulan Januari kemarin sampai hari ini di bulan Juni. Di dalam kita berseru kepada Tuhan, Mazmur ini menjadi Mazmur yang indah untuk kita sama-sama belajar. Jadi teman-teman, kita lihat Mazmur pasal ke-55 ini dengan cara yang berbeda. Ini adalah satu doa permohonan. Satu Mazmur di mana
yang katanya di sini nyanyian dari pengajaran Daud. Dia bergumul dan bergumul, berseru dan berseru pada Tuhan. Dia penuh dengan kekhawatiran, dia penuh dengan ketakutan, dia penuh dengan ketidakpercayaan. Oleh karena musuhnya banyak, oleh karena Saul menghina dia dan ingin membunuh dia. Oleh karena dia waktu itu dibenci dan banyak situasi-situasi yang gak gampang yang dialami oleh Daud. Tapi Daud datang kepada Tuhan dan membawa satu bagian ini yang menjadi quotes juga bagi kita, yang menjadi reminder bagi kita. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Ia akan memelihara engkau. Tetapi gak berhenti di situ. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. So ketika anugerah Tuhan boleh kita rasain buat papa mama kita, buat teman-teman kita, lingkungan di sekitar kita. Gak cuma berhenti sampai di situ. Untuk gak khawatir, untuk jadi diri apa adanya. Untuk bersyukur dengan apa yang Tuhan kerjakan. Untuk it's okay dengan situasi semester yang seperti ini. Dengan setiap pergumulan kita sampai juga di hari ini. Tetapi gak cuma berhenti di situ firman Tuhan ini. Kok mengajak setiap kita lihat bagian yang kedua ini yang menarik, bagian terakhirnya. Tidak untuk selamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ada satu respons, ada satu kekuatan, ada satu jaminan dari Tuhan bahwa orang yang mengenal Tuhan akan ada satu kekuatan. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan ada satu comfort, ada satu kesiapan untuk melewati apapun tantangan yang dihadapi oleh orang itu. Apakah kita masuk kategori ini? Masuk kategori orang yang kenal Tuhan, yang bersyukur terus pada Tuhan, yang menyerahkan kekhawatiran kita sama Tuhan, yang menyerahkan permasalahan kita pada Tuhan. Meskipun kita terus digoyah oleh banyak hal. Tetapi Tuhan sebagai batu penjuru, sebagai kekuatan kita yang membawa setiap kita untuk boleh menikmati Tuhan. Itulah iman, itulah ucapan syukur, dan itulah through it all. Melewati ini semua bukan cuma berakhir begitu aja. Dari Januari, Februari, Maret, April, Mei. Ada kalanya kita malu kalau lihat ke belakang, bukan flashback ke belakang. Beberapa kali dalam semester-semester ketika Koko di seminari maupun ketika sama kayak kalian SMP. Ada kalanya tuh bergumul, sedih gitu ya. Melewati semester rasanya berat. Aduh nilai hancur lah. Aduh lah gagal ini gagal itu. Aduh diputusin pacar. Apalagi kalau udah yang SMP kok tahu beberapa yang udah pacaran. Hey SMP SMA dan semuanya terlalu banyak yang kita gumulkan, pikirkan. Dan semuanya akhirnya membawa kita khawatir sama Tuhan bukan. Khawatir paling sederhana apa? Hal-hal yang remeh-temeh. Kayak kita lagi ngereng main. Pakai gadget kita terus kita turun bintangnya 3, 4. Turun grade dan semuanya. Dan hal yang remeh sampai hal yang besar. Kekhawatiran, kehilangan orang tua, pekerjaan papa mama. Bergumul dengan keluarga kita bukan. Bergumul dengan banyak hal area di sekitar kita bukan. Kekhawatiran demi kekhawatiran. Melewatinya satu persatu. Day by day. Bersama dengan Tuhan yang memelihara. Karena ada jaminan. Bicara tentang jaminan, Koko teringat akan satu kisah teman-teman. Koko pernah bawakan ini di beberapa tempat. Tapi khususnya di SMP belum. Koko mau ajak kita lihat kisah ini. Di Chili hampir 12 tahun yang lalu ada sebuah insiden di dalam pertambangan. Koko dulu anak IPA ya. Jadi kalau teman-teman yang nantinya mau naik ke SMA rencana IPA kita boleh share-share. Meskipun akhirnya yang dibanggakan adalah ketika khotbah ya men-sharingkan hal ini tentang IPA. Salah satu adalah area pertambangan. Koko suka teknik sipil dan semuanya, IPA, kimia dan semuanya. Salah satunya kalau teman-teman tahu pertambangan gitu ya. Area di mana dia harus ngebor ke bawah tanah untuk dapetin sesuatu sumber daya yang memang itu ada di perut bumi yang paling bawah. Ada yang 400 meter, 500 meter, 700 meter ke dalam perut bumi yang paling bawah. Ada sebuah insiden pertambangan di Chili waktu itu, di mana ada 30 orang tertimpa reruntuhan di sana. Akses keluar masuk mereka tertutup. Mereka harus betul-betul bergumul dan bergumul akan kehidupan mereka. Dunia, media massa itu meliput. Banyak orang takut dan keluarga mereka datang ke sana. Berusaha melakukan penyelamatan dan orang berusaha membentuk camp demi camp yang ada. Camp pengharapan lah, camp faith lah dan semuanya. Mereka datang ke sana ke lokasi kejadian, termasuk juga di situ ada Sebastian Pinera sebagai presiden Chili. Hari itu, minggu itu, orang berjuang mati-matian untuk mengeluarkan 30 lebih dieksekusi untuk keluar
dari reruntuhan demi reruntuhan. Bayangkan sampai 17 hari pertama setelah terkubur, mereka baru muncul tanda-tanda kehidupan. Mulailah dibor sedikit demi sedikit aliran makanan, minuman, dan sebagainya. Rapat mendadak dikerjakan, banyak hal harus dilakukan. Sampai dilakukanlah pengeboran demi jalur penyelamatan itu sendiri. Pengeboran ini butuh waktu dan cara eksekusinya butuh waktu. Lihat gambar ini, kapsul Phoenix menjadi kapsul. Kalau teman-teman pernah nginep di hotel kapsul pernah? Atau rasanya kayak peti mati tapi versi vertikal. Di mana itu menjadi satu area di mana orang dikeluarkan satu demi satu dan butuh 1 hari lebih 1 orang. Itu artinya butuh ekstra 30-40 hari berikutnya sampai orang yang terakhir itu bisa keluar dari reruntuhan demi reruntuhan. Nah, karena ini kisah nyata dan kisah penyelamatan yang luar biasa, kisah heroik, mukjizat yang terjadi. Sampai ada yang difilmkan film bagian ini. Ada dibikin novel atau cerita di dalam buku. Kisah nyata yang akhirnya membawa satu demi satu diselamatkan. Ini adalah foto di mana kapsul Phoenix melakukan penyelamatan sampai orang yang terakhir. Namanya Luis Alberto Urzua. Dia keluar dari kapsul yang paling terakhir. Sampai hari ke-70. Barulah Luis Alberto Urzua ini bisa keluar dan diselamatkan. Sampai betul-betul semua selamatkan. Dia cerita bagaimana kondisi di bawah. Ini hanya foto singkat. 700 meter suhu 32 sampai 36 bahkan lebih dari itu. Betul-betul panas, betul-betul sengsara. Betul-betul mereka menderita. Tapi karena ini kisah nyata dan dia diliput oleh media massa. Apa yang membuat dia bisa bertahan dan teman-teman dia bertahan di dalam perut bumi yang bawah selama 70 hari. Dia hanya menjawab dengan beberapa kalimat sederhana. Luis Alberto Urzua, pemimpin, leaders dari 30 lebih orang ini, menjawab bahwa dia berjuang keras untuk tidak menyerah. Percaya, punya keyakinan, punya semangat, berjuang demi keluarga. Dengan kata lain dia punya keyakinan bahwa ada seseorang, bahwa ada tim, ada orang di atas sana 700 meter. Di mana mereka hidup tanpa matahari, tanpa Netflix, tanpa udara yang cukup, tanpa AC, gitu, tanpa banyak hal, tanpa games, tanpa adanya udara segar, tanpa adanya ke mall dan semuanya, tanpa adanya sosial media, main game dan semuanya. Boro-boro wifi. Untuk bertahan hidup saja mereka waktu itu betul-betul menggantungkan kehidupan mereka pada orang-orang yang ada di atas. Kisahnya berakhir manis karena percaya. Menjalani kehidupan kita hari ini. Sometimes atau bahkan perlu lebih sering. Untuk setiap kita mengerjakan porsi kita. Berusaha yang terbaik. Mengerjakan ujian dengan baik. Mengerjakan semester dengan baik. Tetapi di dalam semua itu mungkin ada area yang lebih besar. Ada blind spot. Ada area yang besar di mana kita gak bisa apa-apa. Dan hanya bisa Tuhan yang melakukan itu semua. So, jangan khawatir tentang apa yang terjadi di depan kita. Ketika kita mengakhiri semester ini teman-teman. Mungkin teman-teman bingung. Kedepannya gimana. Teman-teman yang kelas 3 bentar lagi naik tingkat. Teman-teman yang baru, aduh kok gini ya SMP dan semuanya. Mungkin ada banyak khawatir tentang keluarga teman-teman. Kita dekat dengan papa mama ataupun kita jauh dengan papa mama. Kita punya kekhawatiran tentang mereka. Tentang diri kita sendiri. Dengan studi kita. Atau beberapa tentang relasi pertemanan dan semuanya. Yuk sama-sama kita merefleksikan bagian firman ini. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Karena apa yang terjadi di belakang kita. Yang baik itu harus kita ulang. Dan yang buruk harus kita hentikan. Bagaimana caranya Tuhan memelihara setiap kita. Dan bagaimana caranya kita meresponinya. Tidak selamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Siapa sih orang benar? Mundurlah ke Mazmur pasal yang pertama. Orang benar adalah orang yang mengasihi Tuhan. Mencintai Tuhan. Mengasihi firman Tuhan. Mempelajari firman Tuhan. Dan melakukannya. So, aku mau ajak setiap kita merefleksikan bagian firman Tuhan ini. Menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Apa yang terjadi di semester ini, baik ataupun buruknya. Biar itu boleh menjadi story kita. Boleh menjadi sejarah yang di belakang kita. Dan bagaimana kita berjalan ke depan. Mengakhiri semester ini dengan sukacita.
dengan anugerah Tuhan memelihara dan menuntun kita sampai hari ini. Mari jalani lalui itu. Mempersiapkan dengan semester yang baru nantinya. Rest, istirahat, refleksi apa yang terjadi sepanjang semester ini. Koko beberapa kali kalau mengakhiri semester, baik ketika dulu SMP maupun juga ketika kuliah, selalu ambil waktu untuk refleksi betapa baiknya Tuhan memelihara kita. Lihat apa yang terjadi di sepanjang satu semester, dari Januari sampai Juni ini. Hal yang baik yang bisa kita pertahankan, kita kembangkan. Hal buruk apa yang kita kikis atau bahkan hilangkan, yang membawa setiap kita untuk melaluinya semua bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh datang pada Tuhan. Bukan berdasarkan apa kemampuan kami. Bukan berdasarkan apa yang kami sudah dan bisa lakukan. Bukan berdasarkan apa yang kami mampu kami hasilkan dan lakukan. Tetapi di tengah ketidakpastian, di tengah pergumulan, di tengah tantangan yang kami hadapi Tuhan, kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Through it all. Kami melalui semua ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk semester ini Tuhan. Di dalam kebaktian tutup tahun ini, sepanjang semester ini Tuhan memelihara kami. Baik orang tua, baik para siswa, lebih para guru Tuhan. Di dalam sekolah ini, kami bersyukur untuk semua pembelajaran yang ada. Di dalam jatuh bangunnya kami belajar, mengajar. Dalam proses iman kami bertumbuh dalam Tuhan. Biarlah setiap kami boleh merefleksikan firman Tuhan ini. Tidak ada kekhawatiran yang membawa setiap kami untuk melangkah lebih dari Tuhan. Akhirnya membawa setiap kami layak dan layak untuk datang kepada Tuhan. Di tengah keterbatasan, di tengah ketidakmampuan kami melihat masa depan kami. Setiap kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Melalui bersama dengan Tuhan. Pimpin setiap kami Tuhan. Berikan sukacita, kesegaran bahwa semester ini sudah berlalu. Dan biarlah setiap kami boleh menghadapinya bersama dengan Tuhan di hari-hari yang akan datang. Biar Mazmur ini boleh menjadi refleksi bagi setiap kami. Untuk kami boleh berseru dan bersuru. Dan menyerahkan diri kami satu demi satu kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Amin. Tetap semangat. Selamat mengakhiri semester ini dan Tuhan Yesus memberkati setiap kita.